Ya, kembali lagi di masa depan stand up comedy Indonesia. Waduh. Ini tentang tamunya adalah Gautama Sindu. Udah berhasil memasukkan formula tebak-tebakan ke dalam stand up comedy. Itu kan inovasi. Kayak Suci 4, Suci 5 tuh. Dodit pokoknya, awal-awal Dodit banyak banget, abis itu pada ikutan daftar. Baru orang-orang Jawa baru ngeh kali begitu ya. Gara-gara Dodit gitu. Ingat yang kayak yang belum mana ya? Gitu tuh gimana tuh? Misalnya kayak tanya aja, mencok gitu. Misal materi udah pernah nih, udah aku bawain di awal tuh. Aku lagi meja gitu. Udah gitu. Oh gitu. Ya, kembali lagi di masa depan stand up comedy Indonesia. Waduh. Ini judulnya bener. Oh kagak. Kirain bercanda. Masa depan stand up comedy Indonesia. Karena kita mau ngobrolin tentang masa depan stand up comedy Indonesia. Kali ini tentang tamunya adalah Gautama Sindu. Salah narasumber deh. Bener lah, lu aja udah berhasil memasukkan formula tebak-tebakan ke dalam stand up comedy. Itu kan inovasi. Iya bener. Itu sebuah inovasi yang setelah dari 2011 sampai 2000 berapa kemarin Suci? 2022 11 tahun tuh. Belum pernah ada yang masukin tebak-tebakan. Itu berarti penolakan yang terjadi adalah orang kaget, belum terbiasa sama ada formula itu. Betul. Nah, itu juga bisa jadi adalah formula yang works di masa depan. Bener dong? Oh iya, belum tentu sekarang nggak populer. Betul. Tapi, nah, masih tahu masa depan nanti banyak yang main tebak-tebakan itu. karena kan kita dari dulu aja tuh banyak kan jokes tebak-tebakan yang seliweran kan. Iya. Nah itu sebanyak itu siapa yang bikin? Iya sih. Nah lu udah menemukan formula baru kan, tebak-tebakan beda kan sama tebak-tebakan yang zaman-zaman dulu dah, yang apa sih yang? Iya, coba di inilah. Di-improve lah. Iya, ya. Bukan layar satu. Betul. Nah, siapa tahu nanti bermunculan lah pola-pola tebakan-tebakan dari lu itu. Oke, lu pencetus lu tahu. Setara ini berarti. Graham Bell. Penemu Graham Bell penemu apa aja? Penemu lampu. Misalnya tentang tamu Firja pertama, Firja adalah inovasi cerita bohong. Cerita bohong di stand up. Akan banyak ditiru nantinya. Siapa tahu. Kan? Tapi kita ngomong dari awal dulu. Lu dari awal stand up dari tahun berapa? Gue korek mana sih? Coba korek. 2015 di Jepara. Di Jepara. Itu udah ada komunitas di Jepara. Apa udah lu ada. Yang bikin? Bukan, udah ada. Iya. Aku tuh termasuk. Udah ada dari tahun berapa tuh komunitasnya? 12 apa 13 gitu. Awal-awal juga ya? Iya, lumayan. Gimana ceritanya tuh? Jadi komunitas Jepara tuh dulu katanya anak-anak Kaskus ngumpul. Jadi dulu ada dulu stand up Kaskus gue di Jakarta. Iya, ada stand up Kaskus kan. Nah, anak-anak itu cabang gitu kan. Bikin di Jepara. Oh gitu. Iya. Cabang di Kaskus. Ketemunya tuh di audisi Suci 2 ngomongnya. Sama anak-anak Kaskus. Pokoknya ada yang founder-foundernya Jepara nih. Pada ikut audisi Suci 2 tanpa saling kenal. Awalnya tuh ketemu di sana. Habis itu loh, orang Jepara Mas. Dia orang Jepara. Nah, pulang dari audisi itu baru mereka ada kumpul-kumpul sampai akhirnya jadi stand up Jepara. Tapi mereka awal kenalnya tuh dari Kaskus. Belum, tahunya stand up komedi dari Kaskus. Iya, mereka itu. Merekanya tahu stand up komedi dari Kaskus. Daftarlah Suci 2 tanpa saling kenal kalau sama-sama dari Jepara. Di sana kenalnya ternyata sama-sama dari Jepara, di Jogja kayaknya dia bilang. Audisi Jogja ternyata ada juga selain aku di Jepara yang senang stand up. Bikinlah awal itu. Oke. Terus lu baru gabung di 2015. Itu termasuk generasi kedua berarti. Angkatan kedua ya. Pokoknya itu berarti dari 2012 nggak sampai ke 2015 orangnya itu aja. Orangnya itu aja ya. Abis itu baru 2014-15 lah meledak-meledaknya Suci 4, Suci 5 tuh. Dodit pokoknya awal-awal Dodit banyak banget, abis itu pada ikutan daftar. Baru orang-orang Jawa baru ngeh kali begitu ya. Gara-gara Dodit. Dodit ya. Abis itu baru tuh aku termasuk salah satu yang ikut di generasi kedua itu. Karena Dodit juga. Aku karena Frimawan.
Suci 5 berarti ya. Anak Primawan. Aku nonton Primawan. Awalnya nonton Suci tuh Viko. Suci 3. Iya, Suci 3, Babe Viko itu. Habis itu Suci 4 ikutan nonton, Dodit seneng. Habis itu Suci 5 tuh. Lihat Primawan, anjir, ada orang begini ternyata jokesnya ya. Ada orang bisa ngelucu dengan cara seperti ini yang apa? Ngebolak-balikin pikiran gitu-gitu. Iya. Terus akhirnya terinfluence. Awal stand up, berarti awal stand up materi lu kayak Primawan. Kayak Primawan. Ya, hampir deadpan malah. Nggak ngetawain jokesnya sendiri. Jadi kayak Primawan masih kadang-kadang suka ketawa ya? Iya, suka cengengesan. Iya, aku hampir deadpan dulu. Jadi nggak banyak gerak, pakai stand mic gitu. Tuh awal-awal. Itu posisi lu apa tuh, maksudnya sekolah kah, udah lulus kah 2015 itu? Kerja. Udah lulus berarti? Udah lulus. Itu kerja apa dulu ya? Sampai ada banyak waktu buat bikin materi. Oh, ini di sekolah. Jadi kerja di sekolah. Iya, tata usaha. TU di sekolah. Jadi TU ya. Jadi banyak waktu buat nonton, banyak waktu buat nulis materi, nyoba-nyoba materinya dia tuh kok cepet banget langsung lucu gitu. Satu kalimat lucu, satu kalimat lucu. Aku bikin dulu awal-awal gitu. Works gak tuh? Enggak. Enggak, susah. Susah ya? Susah. Iya, gue juga waktu zaman Primawan tuh di Jakarta juga banyak tuh istilahnya yang Primawanan gitu. Cuma yang bisa jarang. Maksudnya main kayak dia gitu tuh jarang. Iya. Aku juga dulu kok dia bisa lucu, aku enggak. Apa bedanya ini gitu. Lama gitu. Susah tuh. Susah ya. Habis itu sempet ninggalin one-lineran gitu. Coba nulis yang panjang, storytelling. Gitu. Nah, itu gara-gara nggak works. Ininya juga ngelihat siapanya nggak ada. Enggak ada. Karena one-liner susah nih, gue storytelling deh. Habis itu udahlah kan kombu sama teman-teman gitu. Udah nulis materi normal aja biasanya, storytelling, ada premis, ada punchline gitu. Habis itu ternyata di situ baru muncul kekuranganku, nggak bisa ngomong panjang. Tahu dari? Karena dicoba. Kalau aku storytelling pasti entah nanti kalau setupnya kepanjangan atau memang ceritanya panjang dan memang harus nggak ada yang dipotong, lupa. Nggak bisa. Nggak bisa main panjang. Di situ baru muncul kekuranganku. Nggak bisa ternyata. Balik lagi. Pendek-pendek. Cuman sekarang udah bukan yang langsung itu. Jadi masih ada setupnya, tapi tetap pendek, bukan yang ini dor gitu langsung, bukan. Jadi masih ada agak panjang, paling 2 kalimat 3 kalimat langsung punchline gitu. Paling storytelling kan agak panjang biasanya kan ada di mind mapping gitu kan. Kalau storytelling kan aku nggak bisa ternyata begitu. Karena aku nulis tuh kata per kata. Jadi kalau misal diceritain ulang lagi dengan format storytelling, harus ngapalin bener-bener. Jadi kalau ada kelewat dikit aja langsung kacau tuh. Ini maksudnya lo jadi ngomong kata ini harusnya nih ada kata ini di sini nih, kepikiran terus jadi ngeblank gitu. Gak bisa di situ. Tapi kalau main pendek-pendek juga PR-nya lebih banyak yang diapalin tuh, maksudnya ya kalau storytelling kan istilahnya mungkin kita satu cerita satu kejadian kesini gitu kan, kita ngapalin gitu kalau storytelling ya. Tapi kalau one liner kan kayak cerita ini selesai, banyak cerita yang harus diinget gitu. Itu aman loh. Kayak zaman dulu tuh Primawan tuh masalahnya adalah setlist emang. Karena pendek-pendek banget, jadi kayak dia main berapa menit tuh satu panjang banget. Enggak, malah yang storytelling gitu. Enggak. Kalau storytelling tuh jadi kan sebelum ku bawain, ku tulis kan. Habis tuh biasa yang gemuk-gemuk dibuangin, atau misal ada kata yang double diganti kata apa gitu kan. Nah itu aku nulisnya gitu. Jadi udah kebayang nanti ngebawainnya harus kayak gini karena ini udah aku ada redaksinya tuh loh gitu loh. Aku yang penghubung dari kata terakhir materi ke mengkurasi. Jadi misalnya aku ada cerita nih, aku ceritain ke temanku. Udah lucu nggak? Lucu, oke. Jadi cerita itu kukurasi gimana caranya supaya nggak gemuk ceritanya atau nggak banyak kata-kata yang
nggak efisien. Oke. Nah, jadi setelah aku kurasi, ku apalin kan kata per kata kan. Jadi nggak bisa improve yang kalau kata ini kelewat, ya itu. Jadinya. Tapi penghubung dari satu ke materi itu buat ngapalinnya gimana tuh? Karena sebanyak itu kan. Kalau one-liner, kalau one-liner kan nggak ada jalan ceritanya, Bang. Iya betul. Iya, itu lebih seneng aku. Iya betul kan, mencok-mencok kan istilahnya. Kadang cerita ini. Iya. Tapi kayak buat lo harus ngurut gak tuh? Misalnya kalau diingat di sini ya, gue harus ngurut ini, atau seingatnya misalnya keinget ini dulu. Kalau one-liner enaknya gitu kan. Oh nggak apa-apa. Bisa di ini nggak apa-apa. Oh lu juga nggak apa-apa. Atau lihat keadaan di panggung. Misal, oh udah pecah banget nih, tambahin lagi yang paling pecah. Oke. Sekiranya setlistnya yang bawah nggak terlalu daripada yang ada yang bawahnya lagi lebih. Terus kalau nginget yang kayak gitu. Yang belum mana ya? Gitu tuh gimana tuh? Misalnya kayak tanya aja, mencok gitu. Misal materi dari setlist lu yang belum ke bawah yang mana ya? Gitu tuh gimana tuh? Pernah kan kayak gitu dulu tuh, kayak udah pernah nih, udah aku bawain di awal tuh. Aku lagi meja gitu. Udah gitu. Oh gitu. Jadi kadang ya itu apa juga, malah jadi lucu kan. Udah tadi meja, udah meja, apalagi ya. Gitu. Karena bingung juga ya, karena mencok-mencok kan, mana yang udah mana yang belum. Oke itu. Tapi emang jadi bener-bener produktif Bang, karena untuk setlist 5 menit bisa harus banyak ini kan, harus banyak jokes kan. Betul. Iya. Bikin butuhnya banyak gitu. Kayak kalau misalnya kayak yang storytelling main 5 menit mungkin misalnya cuma berapa materi gitu ya storytelling, karena setupnya panjang. Misalnya walaupun tengah-tengahnya misalnya ada harapan, ada apanya gitu ya. Tapi kalau yang itu kan pendek, kayak Freemont tuh dulu tulisannya kalau gue inget tuh ya kayak cuma 1-2 baris gitu loh. 1-2 baris materi itu 1-2 baris. Tapi berapa puluh gitu, berapa belas bahkan gitu untuk main harus 5 menit gitu. 20 paling enggak baru 5 menit. Iya, makanya belas-belasan gitu. Karena aku mikir se jokes tuh kadang cuma 20 atau 15 detik. Kan gue juga dulu kan ngikutin Pancatis. Pancatis kan tipikalnya kayak gitu juga tuh, one liner juga, Bang Panca. Nah itu juga begitu tuh, Tom. Terus banyak banget. Tapi dia pinternya sama dia diurutin kan. Lu tau gak yang kayak dia punya materi radio, radio atas lah, radio kanan, radio. Jadi kayak ya kalau lagi radio ya udah selesai dulu radio. Kalau lagi ngomongin apa bahasa Inggris dulu gitu dia. Kayak ngekelompokin nih. Iya. Biar gampang inget kali ya. Aku tuh stand up kayak gitu karena kalau di jalan kan naik motor tuh sering baca-bacain apa yang ada di jalan Bang. Iya. Dan ketika nemu kata yang lucu, itu langsung kadang berhenti dulu tuh, aku tulis. Ini ada potensi untuk jadi jokes. Panca juga begitu. Iya. Panca punya jokes yang kayak jangan ngebut, keluarga menunggu di rumah. Udah justru karena keluarga gue nunggu makanya gue ngebut. Iya, gitu-gitu Bang. Jadi dia pasti kan ngelihat ini kan, lihat himbauan di jalan tuh begitu. Karena dulu tuh sering banget di jalan aku Bang. Jadi sering banget motoran gitu dan kayak ngomong-ngomong sendiri di motor. Jadi kalau ada kata-kata yang lucu, misal kenaikan, lah ini mah nelayan yang kalau kena ikan mah. Gitu-gitu. Dualisme makna dari kenaikan apa gitu. Mau mengalami kenaikan, ya main ke laut aja aku bilang gitu. Gitu. Itu nadanya kayak Panca tuh. Iya. Kan ada misal mau mengalami kenaikan, ya tinggal main ke laut dong berarti. Lucu berarti. Gitu. Jadi kadang-kadang ada kata-kata, sampai sekarang pun aku masih nyimpen-nyimpenin kata-kata yang potensial. Nanti kalau misal ada waktu setelah aku kerjain jokesnya gitu. Itu berjalan sampai lu mulai main tebak-tebakan kapan? Mulai main tebak-tebakan berarti 2020. 2020 iya itu pertama kali membranding diri jadi Bapak Fani di kontennya bikin istri ketawa Bang Radit. Oh di situ. Iya, yang online dulu tuh. Iya. Yang jurinya langsung ke Anissa. Yang Egi ya juaranya. Iya, Egi juara di rumah itu ya. Betul. Iya. Itu di situ baru, karena aku mikir kan dulu peserta ada 60 lebih tuh. Gak mungkin mereka bakal stand up. Betul, karena juga emang karena Kak Anissa juga stand up juga. Kak Anissa pasti kalau 60-60-nya stand up semua pasti bosen gitu. Apa yang harus aku lakukan dengan materiku ini?
aku punya banyak materi, cuman nggak mungkin aku stand upin. Anjir apa ya? Wah ini kalau dibikin tebak-tebakan lucu sih. Berarti aslinya dari format materi biasa gitu ya? Dari materi biasa. Diubah formatnya jadi pertanyaan dan jawaban. Oh gitu. Iya. Kayak contohnya apa satu? Misalnya yang one-linernya ya? Iya, one-linernya. Aku tuh sering banget, kita tuh sering banget ketemu kalau di kantor polisi. Kenapa sih polisi-polisi kok pada sering pakai kacamata hitam? Kenapa ya? Kenapa? Sampai akhirnya aku tanya, Pak, kenapa pakai kacamata hitam? Ya gimana enggak, Mas? Orang tiap hari sering dapat keterangan. Oh, sila. Iya. Nah, habis itu aku twist tuh. Jadi tebak-tebakan. Kayak gitu. Kenapa polisi sering pakai kacamata hitam? Gitu. Karena dia tiap hari menerima keterangan. Gitu. Jadi itu materi bisa jadi materi biasa. Iya. Tinggal kemasannya. Aku bikin tebak-tebakan yang sampai akhirnya tebak-tebakan tuh identik apa ya? Bapak-bapak banget. Aku jadi perkenalannya, halo Kak Anissa, saya Gotama. Ini yang disebelin kok Ernest ya berarti ya. Harusnya lu bisa. Ini gak usah pakai tebak-tebakan, bisa. Mungkin kok Ernest udah tahu juga kan. Iya. Kok Ernest pernah lu materi ini materi biasa. Lu jadi tebak-tebakan jadi karena harusnya bisa nggak jadi tebak-tebakan gitu. Aku perkenalan ke Anissa tuh. Kak, aku bapak Fani. Kita main tebak-tebakan aja ya gitu. Habis itu ronde pertama, babak pertama lolos tuh. Habis itu aku mikir lagi, gimana caranya biar beda dari babak pertama? Karena kalau tebak-tebakan lagi pasti Kak Anissa juga udah nebak gitu. Ini gak utama mau tebak-tebakan. Dulu main tebak gambar. Tebak gambar gimana? Tebak gambar lagi. Ada aku lupa mainnya lagi, cuman masih ada ininya videonya di YouTube-nya Bang Radit. Jadi kayak, ayo Kak tebak gambar. Ini ya, misalnya tebak gambar nih. Pernah lihat ini enggak? Gamesnya Tonight Show yang di Vindes gitu-gitu. Kayak gitu. Ya kayak gitu. Misalnya ada gambar apa terus ada huruf apa dicoret gitu-gitu. Iya gitu-gitu. Ayo, apa nih Kak? Cluenya adalah apa? Salah. Jawabannya kok bisa? Baru ku jelasin. Ini. Udah ketawa gitu. Iya. Jadi emang itu pun juga dari materiku ku comot-comot. Sebenarnya ada materi aslinya. Ada materi aslinya juga. Materi aslinya bisa dibawakan tanpa properti. Bisa. Oh iya. Iya. Karena mainnya dari main kata doang kan. Jadi tinggal katanya ku cari gambarnya apa gitu-gitu. Itu 2020. Baru pas Suci tahun abis itu 2021 Liga Komunitas. Lu bawa juga konsep itu? Konsep itu ku bawa di audisinya. Aku audisi dapat nomor-nomor terakhir di Solo tuh. Hampir belasan orang dulu di Solo. Wah, lucu semua awal-awal itu. Dari kan dulu ngumpul satu di situ, Jawa, Bali. Iya. Jawa, Bali di Solo semua. Nggak banyak kota waktu itu ya audisinya. Betul, di Solo semua. Wah, lucu semua. Aku kalau stand up biasa, aku udah nyiapin stand up biasa nih. Kan karena kebutuhan Suci kan, masa kepake sih tebak-tebakan. Aku mikirku. Terus aku naik, dah lucu semua nih. Kita main tebak-tebakan aja gitu. malah pada fresh. Oke, ya ice gitu. breaking ya. Ternyata malah aku yang lolos. Sampai di babak Liga Komunitas, akhirnya aku kembangin sampai Suci. Lu bawain lagi, terus Suci masuk, bawain lagi. Ya, premisnya aku olah lagi gitu. Iya, lu emang melekat banget tuh soal tebak-tebakan di lu gitu, identik yang penonton sampai banyak yang respon apa tuhnya tuh udah otomatis gitu. Itu dulu malah yang pertama ngerespon apa tuh waktu di audisi Solo. Oh gitu? Iya. Jadi aku nggak pernah ngonsepin kalau bakal disautin sama penonton. Jadi ketika aku ngelempar tebak-tebakan, mereka otomatis kayak tahu gitu apa tuh. Karena yang dulu ada yang nonton ada Bang Zawin, Bang Wira, Bona, Mas Dana, senior lah tuh. Pada seneng-seneng tuh. Jadi kayak pada nanggepin ada adean, mau menghibur gitu. Apa tuh gitu. Nah, jadi waktu aku lempar lagi, penonton pada ikut-ikutan. Oh gitu. Seneng deh ikut dulu waktu itu. Menyenangkan sekali dulu audisi Solo tuh. Kayak anjir ternyata keterima bisa stand up gini gitu. Cuman gak expect kalau bakal lolos. Karena aku mikir seneng-seneng aja. Karena yang bener-bener dengan style stand up old school yang
kayak kita lihat di show-show gitu, itu pada lucu semua sebelumku. Betul. Iya, dengan premisnya bagus-bagus semua gitu, cara pembawaannya. Nah, kalau aku nggak dengan nyangka. Inovasi terbaru lo ini nih, lu punya referensi gak tau? Untuk mengembangkannya lagi atau apa gitu tuh? Nggak entah ada, dari luar atau dari komik luar atau komik dalam gitu. Kalau komik luar kan kebanyakan one-liner aja kan, bukan yang gini. Iya. Nggak ada, makanya aku juga kosong ini abis ini diapain lagi gitu. Nggak ngerti sampai akhirnya. Atau komik luar yang one-linernya lu tiru gitu untuk. Kalau one-linernya banyak lu yang aku referensi. Aduh, tiba-tiba lupa namanya lagi. Komik nonton di Netflix. Bukan, ini dulu pernah disebut sama Frimawan, dia referensinya itu sampai akhirnya aku ikutan nonton. Aduh, ini Mik siapa gitu? Aduh lupa. Iya. Ya orangnya gondrong. Betul. Rambutnya pirang Mitch Hedberg. Mitch Hedberg. Ya, dia Frimawan tuh. Tapi sekarang Frimawan lu tahu gak mirip siapa? Siapa? Anthony Jeselnik tuh. Kalau gue lihat. Anthony Jeselnik yang mana? Yang ngedark. Tapi dia nggak ngedark, dia cuma deliverynya menurut gue mirip-mirip kayak Anthony Jeselnik. Dia juga suka nonton si Anthony Jeselnik. Ada yang di Netflix ada dah. Oke, aku nanti coba cari. Dulu dia emang Mitch Hedberg banget. Tapi kesini-sininya gue ngerasa kayaknya udah nggak terlalu Mitch Hedberg banget. Karena dapat referensi lain kayaknya. Oke, terus lu Suci main tebak-tebakan. Pro kontra tuh ya kan dari juri. Nah, itu lu waktu itu gimana tuh? Apanya? Waktu di kompetisi mendapatkan respon seperti itu. Nah ini yang aku sesalkan ya ketika udah selesai Sucinya. Kan aku ngerasa anginnya di aku nih. Anginnya di aku. Aku akhirnya berani untuk tetap dengan apa yang aku yakini benar. Jadi akhirnya selanjutnya kan aku berani injir-injir awareness, jadiin dia materi gitu kan. Itu yang sejujurnya aku sesalkan karena kayaknya bener omongan awareness. Kenapa? Sekarang mau diapain lagi tebak-tebakannya gitu. Selain jadi konten dan ya udah receh aja gitu. Tidak bisa dikembangkan lagi kayak gimana? Nggak bisa ngembanginnya aku. Jujur nggak bisa. Ya, karena nggak ada referensi. Nggak ada referensi betul ya. Ntar mungkin kalau ada yang niru kita kalau ada yang sama kayak aku. Iya, lu udah nemu komik-komik baru yang main kayak gitu kayak lu juga? Ini nggak tahu ya, tapi ketika setiap open mic, aku datang kemana gitu, pasti ada yang kayak karena ada Mas Gautama kita main tebak-tebakan gitu. Kenapa? Karena ada aku. Kalau nggak ada berarti kamu ngapain gitu. Tapi tebak-tebakannya oke nggak? Enggak. Ngasal. Nggak sesuai sama konsep lo lah ya. Dan ketika aku ngejuri juga kayak wah, karena jurinya Mas Gautama nih, jadi aku harus membawakan tebak-tebakan gitu. Jadi mereka ngiranya jadi aku ngelihat orang main tebak-tebakan tuh ketika mereka ngenotis aku atau memang ada mention aku di dalam materinya gitu, itu baru mereka. Tapi selebihnya nggak ada yang benar-benar resah sama tebak-tebakannya. Karena kalau aku kan dulu berangkat dari keresahannya memang begitu. Keresahannya sebenarnya di Jepara susah kalau open mic diperhatiin orang. Oke, dasar awalnya kenapa lo main tebak-tebakan itu. Tapi akhirnya aku combine dengan apa yang aku punya. Makanya salah satu caraku adalah main tebak-tebakan biar direspon sama orang. Istilahnya untuk memudahkan diterima sama penonton Jepara lah gitu komedinya gitu. Iya, jadi komik naik bukan cuman stand up, jadi kadang ada interaksinya sama penonton gitu. Jadi tanya jawab. Nah, ini juga kalau ngomongin itu setelah di luar kompetisi, misalnya kayak di panggung luar kayak lu misalnya ngejob gitu, panggung apa gitu, format tebak-tebakan lu works gak? Corporate works banget. Works banget ya, harus sih. Corporate works banget. Orang-orang tua itu pasti lebih enak ya. Sangat menyukainya dengan aku kemas kayak ini aku punya banyak tebak-tebakan. Mungkin ini bapak-bapak, ibu-ibu sering lihat di grup-grup WhatsApp kantor yang dilempar sama bos-bos yang nggak begitu lucu. Tapi mereka mencoba mencarikan sesuatu dan ini saya punya banyak
ibu-ibu. Tapi ini lebih lucu dari punya bos Anda. Gitu. Ya. Kenapa pada ngelirik Pak ini yang suka ngelempar ya? Jadi gitu. Iya. Nah itu kan berarti kalau ngelihat itu di secara konsep apa namanya industrinya ya berarti ya, sebegitu diterimanya di corporate harusnya mulai banyak yang mencoba itu ya, karena gue sendiri dengan jokes gue itu kalau di corporate nggak terlalu works juga gitu, susah masuknya gitu. Kayak terberkati dengan punya setlist tebak-tebakan banyak gitu bang kalau corporate. Iya. Misal nih kalau kita kan kadang dapat request untuk tema ini kan, ya awal kan mungkin kalau orang nggak tahu siapa kita kan mereka pasti kayak ngapain dia punya kapasitas apa kok ngomongin itu. Akhirnya aku bangun dulu trustnya, aku tebak-tebakan dulu, ice breaking di awal sampai orang tuh percaya kalau aku ini lucu. Baru akhirnya kayaknya mereka baru mempersilahkan untuk bahas tema yang di request sama panitianya. Jadi Pak, saya di request sama panitia nih, tebak-tebaknya nanti lagi ya. Di akhir nanti ada lagi. Ini request panitia nih, kita ngomongin ini dulu gitu. Wah, harus belajar berarti bikin tebak-tebakan. Buat kalau job-job corporate gitu. TV banyak kok, TV Play yang main gitu kok. Oh di ini di komedi-komedi yang sketsa-sketsa itu. Iya, Sapar Pak kayak yang apa namanya? Lu udah pernah main situ? Dulu pernah, tapi karena nggak bisa ngejar pace-nya, kikuk jadinya. Nektoknya itu. Nektoknya yang susah, iya. Padahal lu udah punya amunisi banyak. Iya betul. Iya. Itu. Cuma kan bukan cuma saya yang pengen perform. Jadi tapi kan biasanya kalau jadi bintang tamu dikasih space kan. Iya. Cuman dulu emang gue sih belum pernah diundang juga sih. Nol pengalaman ya untuk main TV Play gitu ya. Jadi kayaknya sering salah masuk gitu. Oh gitu. Salah masuk gitu. Jadi ketika nggak ngerti masuknya, ketika harusnya yang masuk si pemain lain, aku mencoba untuk masuk. Ketika aku dipersilahkan, ternyata malah kayak apa nih? Oh ini aku harus bagianku gitu ya gitu. Nggak ngerti TV, belum ngerti. Iya, memang kayak gitu mungkin nggak bisa sekali dua kali ya. Betul, ya. Apa emang kedua main lama, kenal sama pasangan mainnya juga gitu. Iya, dan apa ya? Kalau bintang tamu nggak kenal banget kan kita canggung. Betul, iya, aku dulu tuh juga. Keluar suci juga banyak canggungnya ketika diundang kemana-mana, jadi nggak lepas gitu. Dulu kan dilapor Pak sama Pak Wendy, Surya Insomnia gitu-gitu kan, nggak berani untuk ngebecandain mereka gitu. Betul banget. Jadi nggak bisa, nggak ada ikatan yang kayak gitu nggak bisa. Jadi muka tegang gitu terus. Tapi maksudnya kalau tinggal dikasih kesempatan mah harusnya lu bisa tuh ya. Insya Allah ya. Masuk di konten-konten komedi kayak gitu, karena lu udah punya banyak amunisi tebak-tebakan juga kan. Iya, karena aku tuh harus kenal secara pribadinya dulu bang sama lawan main. Baru santai. Baru bisa gitu. Santai. Iya. Kalau yang baru pertama banget ketemu terus tiba-tiba langsung di mainnya dalam satu set gitu pasti canggung. Nah itu cuma masalahnya kesempatan emang selalu datangnya sekali doang gitu. Ya maksudnya kesempatannya datangnya sekali dan udah pasti lu nggak kenal. Iya. Kalau masih bertahan dengan harus kenal dulu buat santai, nggak dapet tuh. Nggak bakal dapat. Ya gue juga sejauh ini belum pernah dapat undangan, tapi maksudnya kalau dapat undangan juga pasti tegang kayak lu, pasti ini. Cuma gimana caranya gue nggak ngerti. Yang Catak Kreasi kan itu akhirnya aku berani bisa lepas kan ketika masuk episode 20-an ke atas tuh. 20 bahkan sama anak-anak stand up itu kan. Sama Yuda sama Bonar. Yang aku dekat ke Bonar kan. Bang Yud kan baru pertama itu ada proyekan. Iya, pernah. Ya, tapi pun masalah anak stand up juga gitu Tam. Kalau yang TV kan kita tahu lah, artis gede yang dari kecil kita nonton mereka di TV, ya wajar kita canggung gitu. Enggak, maksudnya kalau dulu kan enggak dari kecil nonton Yuda. Maksud gue ngapain lu? Canggung sama Yuda. Iya kan? Iya, kecuali lu kecil nonton Yuda Lamba nyanyi itu waktu itu yang dia ngalahin Marshanda. Ada. Ngalahin Marshanda. Dia ngalahin siapa ya? Joshua apa Marshanda apa begitu. Lomba nyanyi. Marshanda ya? Iya, dia kecil nih gokil. Lah, baru tahu aku cerita ini. Nah, itu lu pernah main ke rumahnya enggak? Pernah sekali kan dulu yang PSK dulu kan. Iya, piala banyak di atas tuh. Itu piala dia nyanyi. Enggak ada yang stand up.
Enggak. Stand up dia apa ya menangnya? Ada lah mungkin juga stand up. Iya Cuma tuh. maksudnya ini itu banyak kan nyanyi dan dari kecil dia udah masuk TV tau. Iya, aku kalau itu pernah dengar ceritanya. KPRI, Dia iklan, iya, ya. artis cilik. Artis cilik. Mungkin lu nonton kali artis. Mungkin tapi nggak ngerti kalau Bang Yuda ya kali ya. Jadi lu canggung sama Yuda. Iya maksud gua sama Bonar sama Yuda kan. Kalau sama Bonar kan udah pernah berminggu-minggu di karantina. Iya, itu oke tuh bercandaannya. Oke. Karena kalau podcast kan kalau bercandaannya di rem-rem kan nggak seru Bang. Betul. Iya, makanya aku baru mulai lepas ngebecandain dia kayak apa namanya? Dungde hidungnya gede gitu ya, terus berani-berani manggil-manggil anaknya Pak Ganda gitu. Itu kan baru 20 episode tuh ya. Iya baru harus gini Bang. Harus lu peluang lu untuk diundang bintang tamu lapor Pak 20 episode tuh susah tau. Aku tuh dulu yang titik aku bener-bener kayak oke deh aku bakal ngedeketin Bang Yud biar akrab gitu. Pinjem duit. Cara ngedeketin itu diri, akhirnya intens chattingan, intens di Instagram. Intens lagi maksudnya. Ya kalau minjem duit chattingannya apa? Intens kirim-kiriman video di Instagram gitu. Itu baru tuh. Habis itu baru cair. Ketemu juga ketawa-ketawa gitu ya. Belum ada Bang, aman kau gitu. Oh gitu. Baru mulai terbuka gitu loh. Terbuka sama orang, akhirnya baru bisa bercanda. Iya. Kalau kita di konteks masa depan stand up comedy Indonesia, menurut lu di masa depan konsep tebak-tebakan lu ini akan masih bisa bertahan atau enggak? Atau lu sendiri tadi bingung kan ngembanginnya? Berarti kedepannya lu akan ada merubah gaya lagi atau gimana? Kalau sekarang aku masih abu-abu, nggak tahu stand up mau kayak gimana ya. Yang penting kalau ada keresahan diolah jadi jokes gitu aja. Cuman kalau untuk tebak-tebakan kayaknya kalau aku lihat show-nya orang kayak tetap ada untuk sisipan. Sisipan pasti mereka masih ada bisa, gitu. Iya, meskipun kalau misal mereka malu untuk ngeluarin, biasanya akan ada kayak jadi bapak gua main tebak-tebakan gitu. Ya begitu, dilempar ke orang. Jadi dia kayak bukan aku gitu. Aku sering lihat ada beberapa yang nyelipin di jokesnya. Kayak misal setup panjang nih, butuh tawa di situ dulu biar ada lanjutannya lagi. Hal fun gitu. Kayaknya tebak-tebakan masih dibutuhkan. Gitu. Kalau ini lu nggak pengen ini bikin buku 1000 tebak-tebakan Gautama mati ketawa ala Gautama. Kan dulu ada tebak-tebakan mati ketawa ala Rusia tuh. Ala Gus Dur. Iya, banyak lah. Iya, lu nggak pengen kepikiran, cuman berarti 1000 tuh. Berat banget. Ya mau banyak. Cuman kayak kan tapi kan yang dari 1000 yang dulu kita baca yang lucu juga nggak semua tau. Dan nggak 1000. Nggak 1000. Nggak 1000 juga. Nggak ngitungin sih. Kamu 1 triliun mana ada 1 triliun. Iya maksudnya lu kan bisa bikin itu tuh. Iya cuman aku belum kepikiran gimana kemasannya gitu. Masa cuman dibuka tebak-tebakan semua gitu. Dulu juga begitu. Dulu sempat mau collab sama salah satu artis komik. Oke. Jadi dibuat komik gitu Bang. Komik strip tebak-tebakannya. Jadi akan ada banyak panel jadi lebih menarik gitu, bukan cuma tulisan pertanyaan jawaban gitu kan nggak seru ya, tapi dulu mati ketawa ke Rusia begitu tapi ya sekarang masih ada nggak bukunya jadi kan nggak laku kalau aku pengen tuh yang berkesan gitu makanya sekarang kan pembaruan mati ketawa lah Gautama 1000 tapi 1000 bener ya berarti 1000 bener banyak banget ya nanti takutnya akan keterusan Bang. Maksudnya dilunya orang kalau udah nyari 1000 tebak-tebakan pasti kan akan kemaru mindsetnya akan jadi ahli banget gitu. Iya benar orang ngomong wah tebak-tebakan gitu terus itu cukup nyebelin menurut lu gak suka enggak lah lu yang main makanya gimana cukup sebel kalau digituin gitu kayak yang lain dong jangan tebak-tebakan apa gitu terus apa cara lu untuk ngerubah
biar orang nggak respon tebak-tebakan mulu. Kosong aku bilang gitu. Kosong. Oh enggak, maksudnya Udah semua udah ketebak. udah ketebak. Jadi kayak ya makanya sekarang mau gedein brandingnya MU. Oh, Jadi kalau ditanya, bola. Bang MU gimana nih? Hancur gitu gampang kan? Ya, jadi bisa komentar gitu. Kalau Bang tebak-tebakan dong, ya ntar ketebak dong. Kalau semua orang minta, gak ada lagi tebak-tebakanku. Oke. Berarti kalau secara gaya mah nggak banyak berubah lah ke masa depan mah, pasti lu mungkin masih ada selipan tebak-tebakannya gitu. Tebak-tebakannya ada, tapi yang ku jaga adalah kualitas tebak-tebakannya. Aku kan kalau bikin kan nggak yang layer 1 gitu kan. Iya. Jadi yang kayaknya kualitasnya nggak akan turun kalau aku bikin tebak-tebakan menurutku ya. Aku punya standar sendiri ya. Poinnya emang harus jangan ketebak kan gitu kan. Dan ketika ketebak lu punchline-nya dijelasin penjelasannya, atau ketika orang itu maksudnya gitu tuh baru dapat lucunya gitu kan. Aku kalau bikin tebak-tebakan biasanya polanya adalah nana apa yang nana apa tuh nana orang akan bingung nana kan nana iya polanya gitu kan. Kalau orang tebak tapi nggak paham kenapanya masih bisa lo mainin tuh ya. Iya harus ini. Jadi layer satunya tadi orang bingung, nah layer selanjutnya adalah aku jelasinnya. Kadang pernah ada satu yang ngetek gitu. Jadi akan ada lanjutan tebak-tebakannya lagi gitu dari jawaban dari tebak-tebakan lagi gitu. Pernah dulu. Lu kemarin udah bikin show tour sendiri ya? Ya. Apa namanya tuh? Muchas gracias. Nah itu di situ ada banyak tebak-tebakan juga. Ada di tengah-tengah. Oh tengah-tengah. Lu nggak mau bikin satu spesial show tebak-tebakan? Boleh ya. Tapi nggak sejam deh. Anjir banyak banget. Sejam banget ya? Iya, aku tuh seneng. Cuman nggak seseneng itu Bang. Jadi kalau di push untuk spesial tebak-tebakan gitu nggak seneng banget aku. 15 menit 10 menit oke lah gitu. Tapi keren tamu kalau lu bisa sejam tebak-tebakan sih. Gokil. Sejam ya. Anjir. Siapa yang nonton ya? Ada lah. Masa ya gak ada. Orang bosan pasti. Di tebak-tebakin itu? Iya, sejam gitu. Oh iya, formatnya ya. Harus ya. Ada apa gitu ya? Aksi panggungnya apa gitu. Ya itu lu tadi kan udah ada tuh. Pertama tebak-tebakan kata, ada tebak-tebakan gambar, tebak-tebakan apa lagi. Oh iya boleh. Sosok. Benda. Tebak-tebakan orang. Jadi banyak variasinya gitu. Yang penting tebak-tebakan sejam. Gokil kayaknya. Udah itu yang 1000 tebak-tebakan tuh harus jadi. Buku ya? Ntar deh aku cari dulu. Karena kan beda juga kan format tuh tebak-tebakan lu tuh sama tebak-tebakan yang dulu di Mati Ketawa Rusia tuh. Iya. Lebih fresh juga gitu. Iya. Karena bahkan kita sampai sekarang aja kalau di tongkrongan masih suka yang main tebak-tebakan jadul itu kan. Iya kan, masih itu tebakan tuh udah lama masih aja kepake gitu. Ayam yang kecil. Kayak gitu-gitu iya. Ayam suwir. Iya. Itu tuh dari zaman dulu kita baca di buku gitu maksudnya. Lu harus bikin sampai di tongkrongan tuh bercandain pakai tebak-tebakan lu. Dan orang nggak tahu kalau aku yang bikin. Oh itu gokil tuh. Kan sekarang tebak-tebakan yang kau pakai nggak tahu siapa yang bikin. Iya. Dulu tuh kayak gua rasa juga yang bikin Mati Ketawa 1000 Rusia itu dia ngumpulin doang tuh. Bukan dia yang bikin. Maksudnya ngumpulin dari omongan orang. Iya. Dia ngerangkum. Dia yang untung gua rasa tuh karena orang gak jelas siapa yang bikin tebak-tebakan itu, tahu-tahu orang Rusia lah. Translate berarti kita. Itu buku translate berarti. Kayaknya enggak juga. Oke dah. Terima kasih Tam sudah mau mampir di sama-sama konten Masa Depan Stand Up Comedy. Sampai ketemu lagi. Dadah. Wah.